Halo, saya Dr. Hendra Koncoro, saya spesialis penyakit dalam, konsultan lambung, kemudian saluran pencernaan, dan hati. Jadi pada kasus hari ini, kita mendapatkan seorang wanita usia lanjut 80 tahun dengan batu kantong empedu berukuran 3 cm dengan penyulit batu saluran empedu. Dari pemeriksaan penunjang kita jumpai ada 3, di mana yang pertama berukuran 9 mili, 8 mili, dan 7 mm dari hasil MRCP. Sebelum melakukan tindakan laparotomi, ada satu opsi lain yang bisa kita lakukan dengan minimal invasif, yaitu ERCP, ekstraksi batu saluran empedu. Nah, adapun prosedur ERCP dilakukan dengan melakukan proses endoskopi terlebih dahulu melalui rongga mulut, kemudian ke kerongkongan, lambung, kemudian ke usus 12 jari. Nah, pada saat itu skop akan diletakkan di depan dari muara saluran empedu. Sesudah itu, maka akan dilakukan suatu kolangiografi bertujuan untuk melihat posisi batu saluran empedunya di mana. Nah, kemudian kita akan memasukkan guide wire yang akan mengembangkan suatu balon ekstraktor. Kemudian kita akan tarik ke bawah, ke bagian distal, sehingga satu persatu batu yang ada itu berusaha untuk kita keluarkan dari saluran empedu. Jika dibandingkan dengan prosedur bedah, tindakan ERCP lebih minimal sifatnya untuk terjadinya komplikasi. Halo, saya Dr. Hendra Koncoro, saya spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Bidang keahlian saya adalah penyakit dalam, konsultan lambung, kemudian saluran pencernaan, dan hati. Jadi pada kasus hari ini, kita mendapatkan seorang wanita usia lanjut 80 tahun dengan batu kantong empedu berukuran 3 cm dengan penyulit batu saluran empedu. Dari pemeriksaan penunjang kita jumpai ada 3, di mana yang pertama berukuran 9 mili, 8 mili, dan 7 mm dari hasil MRCP. Jika dilakukan secara terbuka, itu bisa melakukan pengangkatan kantong empedu beserta dengan batunya dan sekaligus untuk mengeksplorasi. Namun, luka operasi akan lebih besar, kemudian masa pemulihan juga akan lebih lama. Nah, sehingga sebelum melakukan tindakan laparotomi, ada satu opsi lain yang bisa kita lakukan dengan minimal invasif, yaitu ERCP, ekstraksi batu saluran empedu. Nah, adapun prosedur ERCP dilakukan dengan melakukan proses endoskopi terlebih dahulu dengan menggunakan duodenoskop, masuk melalui rongga mulut, kemudian ke kerongkongan, lambung, kemudian ke usus 12 jari. Nah, pada saat itu, skop akan diletakkan di depan dari muara saluran empedu. Sesudah itu kita akan lihat dengan fluoroskop untuk menunjukkan bahwa posisi kita sudah tepat di saluran empedu. Maka akan dilakukan suatu kolangiografi bertujuan untuk melihat posisi batu saluran empedunya di mana. Nah, kemudian kita akan memasukkan guide wire yang akan mengembangkan suatu balon ekstraktor. Kemudian kita akan tarik ke bawah, ke bagian distal, sehingga satu persatu batu yang ada itu berusaha untuk kita keluarkan dari saluran empedu. Nah, dari situ umumnya pada beberapa kasus kita melakukan pemasangan stent saluran empedu untuk menjaga agar tidak terjadi struktur dan akan mempermudah seorang ahli bedah pada saat melakukan tindakan laparoskopi kolesistektomi. Pasca tindakan ERCP, umumnya dapat melanjutkan perawatan di HCU atau High Care Unit karena membutuhkan observasi. Namun pada beberapa kasus, ada kalanya pasien juga bisa langsung kembali ke ruangan tanpa membutuhkan proses observasi di HCU lebih lanjut. Seluruh prosedur ERCP ini akan memakan waktu kurang lebih sekitar 1-2 jam, tergantung tingkat kesulitannya. ERCP sekali lagi adalah suatu prosedur endoskopi terapeutik di mana akan membantu para pasien untuk bisa rilis dari batu saluran empedu. Jika dibandingkan dengan prosedur bedah, tindakan ERCP lebih minimal sifatnya untuk terjadinya komplikasi.